sisi. Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan ialah bagaimana memilah informasinya dulu, informasi yang mau kita desain. Jadi di sini saya sudah siapkan informasi dari penggalangan dana yang sudah dilakukan oleh teman-teman Formasita. Nah ini ceritanya misalnya kayak kita mau bikinkan dokumentasi untuk kita bagikan di Instagram misalnya. Jadi saya ubah dulu ukurannya. Nah, ini ukuran untuk story. Kemudian kita buat apa namanya kotaknya. Saya kasih warna putih saja. Nah, yang paling pertama untuk kita ketahui ketika membuat layout ialah informasi-informasi apa saja yang perlu ditekankan. Jadi di sini informasi yang paling kita mau tekankan ialah performa Samba dan juga tentunya hasil pencarian dananya mereka. Tanggal 25 Juli tahun 2020 dengan jumlahnya. Ini yang paling penting informasinya untuk tersampaikan. Nah, dengan menentukan informasi yang bisa tersampaikan tersebut, kita bisa memilah dari segi ukuran. Nah, ini sudah saya cara untuk memisahkan teks. Ini kan ceritanya tergabung dalam satu teks. Cara untuk kasih pisah per baris, kita klik Ctrl K. Jadi dia akan memisah. Nah, di sini saya mau jelaskan mengenai hierarki visual. Jadi hierarki visual adalah bagaimana kita membuat si pembaca bisa membaca alur membacanya itu kita atur. Jadi misalnya seperti ini. Ini ukurannya kita perbesar, kemudian kita kasih tebal misalnya. Kemudian ini ukurannya kita kasih kecil. Nah, jadi secara tidak langsung orang akan membaca preforma Samba terlebih dahulu, kemudian dia akan membaca barisan kedua, dan kemudian membaca barisan terakhir. Itu yang dinamakan oleh hierarki visual. Jadi kita mesti dulu menyusun layout-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum dapat gambaran layout yang bagus, bisa mencari atau melihat referensi seperti yang kita lakukan prosesnya kemarin, yaitu brainstorming, sketching, dan juga digitalisasi. Cara untuk mencari inspirasi kita bisa cari di Pinterest. Misalnya ini, saya mau cari gayanya itu kayak UI design. Nah, kita harus cari referensi yang kira-kira untuk kita terapkan di desainnya kita itu yang mana bagusnya. Saya misalnya ambil referensi misalnya yang ini misalnya. Jadi saya pakai icon-iconnya ini, tapi untuk layout-nya saya pakai yang ini misalnya. Nah, misalnya saya pakai layout yang ini. Jadi kita tiru layout-nya, tapi tidak semua, atau kita buat kita modifikasi. Jadi misalnya dalam satu kotak ini kita buat beberapa bagian, kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita bagi 1.618. Kenapa 1.618? Ini namanya golden ratio. Jadi untuk menentukan layout-nya bagus atau tidak, itu kita bisa pakai golden ratio. Kita bagi 1,618. Kemudian kita horizontalkan. Kalau misalnya masih terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi 1,168. Kemudian kita sesuaikan dengan kotaknya. Nah, tadi kan kita mau layoutnya seperti ini, tapi pakai icon-icon yang tadi, yang kuning. Jadi kita buat lingkaran juga untuk kita taruh di tengah. Nah, cara agar lingkaran ini berada di tengah,
misalnya ini lingkarannya, mau kita kasih tengah di kotak ini, yaitu klik dulu lingkaran, kemudian klik kotaknya. Kemudian setelah itu pilih bagian Align and Attributes, kemudian Align Center Horizontally. Jadi akan langsung ke tengah. Kalau mau ke tengah vertikal, bisa pilih ini. Kita pilih yang di atas saja tadi. Jadi dia posisinya di sini. Kemudian ada profil di sini. Jadi saya mau buat seperti profil. Kemudian kita taruh di tengah juga. Kemudian ini yang lain juga kita taruh di tengah. Nah, untuk ukuran font, kita bisa pilih ini misalnya 24. Kemudian taruh di tengah. Nah, kalau misalnya antar font, ini kan headline. Ini kan judul. Untuk di bagian bawah judul atau isinya, itu kita bagi dua. Jadi misalnya 24, kita bisa pakai 12. Kita bisa pakai 12. Kalau misalnya terlalu besar, bisa seperti ini. Dan kita taruh di tengah. Ini juga 12. Nah, karena ini yang mau kita, ini agar informasi yang mau kita tekankan, kita bisa membuat teksnya ini menjadi tebal. Atau menjadi lebih besar. Kita pakai misalnya 15. Kemudian ini, karena kita tadi pakai 12, kita bisa memakai 10 juga. Kita lebih kecilkan lagi. Nah, jadi arah bacanya orang bisa lebih jelas, bisa ke bawah langsung, yaitu Prifor Masamba, hasil pencarian atau dana donasi Masamba Luwu Utara, kemudian tanggalnya serta jumlahnya, kemudian tanda terima kasih. Nah, untuk lebih, ini secara tidak langsung ini layoutingnya. Nah, untuk itu setelah itu kita bisa masukkan gambar atau foto atau icon. Misalnya kita cari icon. Cara cari icon, situs icon yang bisa kita cari itu di flaticon.com. Nah, di sini tuh open access. Jadi bisa gratis. Terus teman-teman bisa langsung cari saja, misalnya charity. Setelah itu, nah di sini itu ada banyak sekali icon yang bisa kita gunakan. Misalnya saya mau ambil yang ini. Kemudian tinggal langsung download saja PNG-nya. Setelah itu, kalau sudah selesai mendownload, nanti kita masukkan icon tersebut di sini. Nah, untuk yang di belakang ini, untuk yang kotaknya, saya mau kasih masuk gambar ini, misalnya gambar Masambanya. Ini sudah saya ada download. Gambar kondisi Masamba. Kemudian saya mau tempatkan di sini. Nah, untuk bisa pas dengan kotaknya, kita kasih turun dulu gambarnya ini. Bisa pakai control background ya. Control background. Atau bisa pakai cara yang kemarin yang object manager. Kita turunkan dari kotak. Nah, ini kotaknya. Misalnya saya kasih hilang warnanya dulu. Nah, yang mau kita ambil itu di bagian atas-atasnya saja. Nah, bagaimana caranya memotong? Jadi kita klik dulu si kotak, kemudian kita shift dengan gambar, kemudian intersect. Jadi yang mau kita ambil itu irisannya, irisan antara gambar dan kotak. Jadi kita intersect, kemudian kita singkirkan ini dulu. Nah, jadi yang diambil itu cuma di bagian sininya saja. Atau mungkin misalnya kalau hanya monoton, kalau kotaknya bisa kita modifikasi dulu. Misalnya kita pakai di sini 50 pixel. Dan di sini 50 pixel. Kemudian dari kotak ini baru kita intersect. Jadi gambarnya itu bisa lebih bermodel. Dan kita hapus garisnya.
Setelah itu baru kita bisa masukkan misalnya gambar lingkarannya ya. Misalnya di sini saya mau pakai warna kuning misalnya. Saya mau pakai warna kuning seperti ini. Kemudian saya mau potong ini kuning dengan kotak yang di belakang. Jadi kuning, kemudian shift, kemudian kita bisa trim. Nah setelah kita trim, kita bisa trim. Setelah kita trim, kita bisa kecilkan ini misalnya. Nah, kemudian kita masukkan icon yang sudah di-download tadi. Kita bisa masukkan icon yang di-download tadi, kemudian kita masukkan ke lingkarannya. Nah, kemudian kita bisa kasih ornamen-ornamen yang lebih lagi untuk lebih agar kelihatan desainnya kita itu tidak terlalu kelihatan polos. Misalnya kita mau kasih lagi kotak misalnya, kemudian kita buat round, kemudian kita geser, kemudian kita intersect lagi. Nah, setelah diintersect, dia bisa jadi seperti ini, supaya saya copy ya, supaya desainnya kita itu tidak terlalu monoton kelihatannya. Nah, kemudian kita kasih warna biru muda misalnya, biru yang terang ya. Kemudian kita hilangkan outline-nya. Lalu kita turunkan ke paling bawah. Nah, jadi desainnya kita itu tidak terlalu kosong kelihatannya. Nah, ini warna dari teksnya juga kita bisa atur. Misalnya kita mau kasih warna yang lebih modern, misalnya warna gradiennya ya. Nah, kita bisa pilih warnanya, kita edit saja warnanya, misalnya warna biru. Kemudian di sini pilih warna yang pakai RGB, biru yang lebih mudah. Jadi warnanya itu bisa lebih kelihatan dan tidak kelihatan terlalu polos. Nah, ini hampir sudah jadi untuk satu layoutnya saja. Jadi kelihatan ya, yang mana orang akan fokus kemana dulu, kemudian fokus ke tulisan Performa Samba, kemudian fokus ke jumlah donasi yang telah dikumpulkan. Jadi seperti itu sebenarnya untuk layouting. Nah, yang penting untuk di layouting sebenarnya juga adalah white space atau negative space. Ialah ruang-ruang putih dari desainnya kita. Kita jangan membuat desain yang terlalu penuh kelihatannya. Misalnya saya buat seperti ini. Ini kan terlalu penuh dan orang juga melihatnya terlalu terlalu ribet lah istilahnya kalau misalnya kita mau dilihat seperti ini. Jadi caranya adalah membuat ini lebih seimbang. Jangan ini terlalu besar karena ini pasti kalau ini terlalu besar kemudian dibandingkan yang ini yang Performa Samba pasti orang akan baca lebih dahulu tanggal 25 Juli ini. Jadi caranya kita seimbangkan. Jadi kita ukur yang mana harus dibaca terlebih dahulu. Misalnya ini yang paling pertama harus dibaca. Berarti ini yang paling besar. Kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini. Ini dan yang hasil pencarian dengan tanggal 25 Juli bisa kita samakan
samakan ukurannya. Kemudian tapi kita lebih tebalkan karena ini adalah informasi yang mau kita tonjolkan. Jadi jelas ya, kalau untuk layouting, jadi berikan ruang-ruang putih di space-nya kita, sehingga orang-orang istilahnya itu bisa bernapas lah di desainnya kita. Jadi tidak terlalu penuh. Kemudian yang saya ingin jelaskan ialah mengenai tipografi. Jadi tipografi atau seni teks. Jadi di tipografi itu ada macam-macam jenisnya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu mahir di dalam sampai yang bagaimana untuk tipografi, tapi saya hanya ingin membagikan hal-hal yang saya tahu saja. Jadi di tipografi itu ada kita kenal dengan jenis font. Jenis font itu ada bermacam-macam, ada sans serif, ada serif, ada script, ada juga handwriting misalnya, handwriting, dan masih banyak lagi macam-macamnya yang lain. Kita jelaskan satu-satu ya. Jadi sans serif dulu ya, serif dulu. Serif, contoh font serif itu adalah yang paling sering kita pakai Times New Roman. Nah ini itu contoh serif. Serif itu mempunyai ciri khas dari serif itu dia punya dari font serif itu dia sifatnya klasik ataupun tradisional. Jadi makanya font serif ini sering kali dipakai untuk keperluan misalnya koran lama atau mungkin majalah. Dan serif ini kalau kita baca, sebenarnya di psikologi teks, kalau kita baca font serif itu bacanya kita akan pelan. Dan itulah membuat kenapa jurnal ilmiah atau mungkin tugas-tugas atau karya tulis itu pakai Times New Roman, sehingga orang akan membacanya lebih pelan-pelan dan orang akan fokus terhadap bacaan. Itu untuk font serif. Font serif yang lain yang ada itu mungkin bitter. Ini font serif juga, dia punya corner-corner ujung-ujungnya ya di sini. Kemudian jenis font yang kedua ialah sans serif. Sans serif ini bukan kebalikan, tapi kalau sans serif itu dia tidak mempunyai ujung-ujungnya ini, dia tidak punya cornernya. Dia tidak memiliki corner yang di sini. Dia tidak memiliki corner yang di sini. Jadi dia cuman huruf biasa saja. Contohnya font sans serif itu Arial. Nah, dia itu tidak punya ujung-ujung lancip yang kayak tadi cornernya. Atau mungkin yang terkenal juga ini apa namanya? Montserrat. Nah, Montserrat juga itu tidak memiliki ujung-ujung atau cornernya. Nah, kelebihan atau mungkin ciri khas dari sans serif ini, dia itu sifatnya clean dan modern. Makanya juga font-font sans serif ini banyak digunakan di web misalnya atau mungkin aplikasi dan semisalnya. Kemudian jenis font yang ketiga ialah font script. Font script. Nah, font script ini artinya dia adalah font yang tulisan bersambung lah. Contoh font script misalnya ini apa namanya? Ini juga script. Intinya dia tulisan bersambung. Atau yang saya kasih itu Grand Hotel misalnya. Grand Hotel. Nah, ini tuh contoh font script. Nanti kita coba-coba latihan juga gunakan berbagai font ya. Ini font script. Kemudian yang terakhir itu ada font handwriting. Font handwriting biasanya sifatnya dia kayak betul-betul tulisan tangan orang saja yang dijadikan font. Contohnya misalnya
sunrise. Nah, itu kayak tulisan tangan orang lah dijadikan font. Nah, beberapa font ini sebenarnya ada bermacam-macam jenisnya dari segi lisensi. Ada yang sifatnya personal use, ada yang sifatnya commercial use atau free ya. Nah, untuk personal use biasanya digunakan cuma untuk kebutuhan personal dan tidak dijadikan sebagai bisnis lah. Dan kalau misalnya mau dijadikan untuk bisnis, font tersebut mesti kita beli. Ada beberapa juga font yang sifatnya gratis, misalnya font ini Montserrat itu gratis. Dan font-font yang saya bagikan di link juga itu rata-rata font gratis lisensinya. Jadi cara untuk cari font yang gratis juga kita bisa lewat Google Font. Dan di sini itu rata-rata fontnya itu sifatnya gratis. Jadi kita bisa cari font yang misalnya bagus itu di sini. Nah, rata-rata font yang saya kasih juga di link tersebut itu semuanya gratis. Jadi aman. Oke. Nah, ini serif, sans serif, script. Kemudian masalah penggunaan font. Jadi untuk misalnya terkhusus misalnya untuk font script itu kita tidak boleh membuat tulisannya kita itu all caps ya. Misalnya pelatihan. Ini kan bagus kelihatannya untuk dibaca pelatihan, tapi kita tidak boleh kasih ubah itu menjadi tulisan besar semua. Nah, ini yang tidak boleh untuk di font script. Jadi jangan sampai kita menggunakan font script tapi kita gunakan all caps atau semua huruf besar caps lock. Itu kita tidak diperbolehkan. Nah, kemudian untuk font ini untuk penggunaannya kita bisa menggunakan kontrasnya. Misalnya font serif kita gunakan sebagai judul. Kemudian font sans serif kita gunakan sebagai isi. Nah, itu bisa kita lakukan. Cuman ada baiknya kalau misalnya penggunaan font dalam satu desain itu tidak melebihi dari 3. Jadi maksimal mungkin 2 lah, idealnya 2. Jadi misalnya kita cuma pakai 2 font. Satu font untuk kita misalnya pakai di judul, nah font yang lain kita bisa pakai untuk diisi. Misalnya ini pray for Masamba misalnya. Ini untuk isinya. Judulnya. Kemudian untuk isinya kita bisa pakai font ini, font Montserrat. Nah, jadi dia kelihatannya lebih bersih dan bisa menyatu antar font. Karena ada beberapa kasus misalnya penggunaan fontnya saja yang salah. Misalnya antar ini font di atas ini fontnya serif tapi font isinya itu pakai script. Misalnya apa ya tadi, Lucida. Oh, bukan. Ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh penggunaan yang salah karena rata-rata font script ini juga bisa digunakan sebagai judul. Jadi kita balik saja. Ini kita gunakan font serif, kita gunakan sebagai isi. Font ini kita bisa gunakan sebagai font script kita bisa gunakan sebagai judul. Nah, ini lebih bagus daripada ketimbang terbalik tadi. Nah, untuk font handwriting juga bisa digunakan sebagai judul, bisa juga digunakan sebagai isi. Jadi sekali lagi saya tekankan kita gunakan maksimal 3 font lah. Nah, di sini tadi saya pakai cuman 2 font, satu jenis. Jenisnya sama serif, sans serif, tapi cuma pakai satu font, pakai Arial saja. Nah, yang kita mainkan adalah kekontrasannya, ketebalannya. Dia di sini bold, dia di sini yang biasa, dia di sini juga bisa kita kasih italic. Jadi bisa lebih kelihatan.
Kalau misalnya fontnya kita tidak tersedia italiknya, misalnya ini, misalnya script ini kan tidak tersedia italik. Nah, caranya itu bisa kita miringkan saja secara manual. Kita klik di tengah, kemudian kita miringkan saja secara manual. Jadi dia kayak lebih italik lah. Kemudian yang saya ingin jelaskan itu ialah leading atau spasi antar teks. Kalau di Word kayaknya kalau tidak salah itu lain sih. Misalnya ini hasil pencarian dana donasi masa lalu. Nah, leading itu merupakan space antar teksnya ini, antar baris. Jadi ini ada space antar baris ini. Kalau terlalu jauh itu akan memakan tempat. Tapi kalau terlalu dekat juga bisa menyulitkan pembaca untuk membacanya. Jadi misalnya kalau kita kasih dekat, ini caranya kita pilih, kemudian pilih di object properties, pilih bagian paragraf ya, kemudian kita kasih turun teksnya. Nah, kalau terlalu rapat seperti ini akan menyulitkan pembaca, tapi kalau terlalu jauh juga terlalu makan tempat, banyak space yang kosong. Jadi kalau saran saya biasa pakai default saja, pakai 100%, atau mungkin misalnya beberapa font terlalu besar spasinya, kayak misalnya Oswald, kalau tidak salah Oswald. Nah, Oswald ini spasi antar teksnya itu terlalu besar. Ya kan? Terlalu besar spasi antar teksnya. Nah, caranya ya kita bisa atur manual saja jaraknya. Nah, sehingga tidak terlalu makan tempat dan juga tidak menyulitkan si pembaca. Jadi ketika mendesain, kita selalu tempatkan diri kita sebagai si pembaca saja. Apakah desainnya kita ini mudah untuk dibaca, kemudian yang mana yang pertama untuk kita baca, itu saja. Kemudian tracking. Tadi sudah leading, kemudian tracking ya. Tracking juga ini perlu kita pelajari, ialah spasi antar teks. Jadi misalnya teksnya ini kita mau kasih tambah lebar, misalnya tambah lebar seperti ini. Nah, itu spasi antar teksnya. Ada beberapa kalau misalnya judul kita buat seperti ini boleh, tapi kalau misalnya untuk isi kayaknya lebih bagus kita pakai yang default saja 0%. Jadi kita pakai defaultnya sehingga orang-orang tidak sulit lah untuk membacanya. Nah, terkhusus untuk teks juga, kita jangan memperbesar teks pakai yang ini ya, pakai yang ini, kita gepengkan kayak begini, atau mungkin pakai yang ini. Nah, kita jangan, kalau misalnya mau memperkecilkan teks, pilih yang diagonal yang ini. Jadi itu tinggi dan lebar teksnya itu, tinggi dan lebar fontnya itu tidak berubah, dan kelihatannya juga lebih bagus. Karena teks ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga antar huruf itu saling melengkapi misalnya. Nah, teks juga beberapa saya lupa jelaskan, ada font yang sifatnya tinggi, kayak ini yang Oswald misalnya. Ini adalah font yang saya pakai di naik kelas. Ini kan, dia itu sifatnya tinggi. Kemudian yang di bawah, misalnya kelas, itu bisa kita pakai font yang pendek. Font yang pendek itu yang saya kasih Archivo. Ini font yang pendek. Nah, ini bisa kita juga gunakan kalau kita dalam mendesain, yaitu kontrasnya. Satu fontnya sifatnya pendek, ini tingginya pendek kan,
tanpa kita ubah ya, tanpa kita ubah pendeknya. Ada yang satu juga font yang tinggi. Jadi kita bisa gunakan kontrasnya tersebut. Kita gunakan font yang tinggi dan juga font yang pendek. Kemudian yang patut kita pelajari di font adalah warna dari fontnya. Kita sesuaikan dengan ini, dengan desainnya kita. Kita bisa pilih atau cari palette warna, kemudian kita sesuaikan warnanya. So usahakan mungkin warna dari font ini jangan terlalu terlalu mirip dengan latar belakang atau backgroundnya, tapi jangan juga misalnya kayak begini, tapi jangan juga terlalu kontras. Jadi pilih saja yang warna-warna netral, misalnya warna hitam, atau mungkin warna-warna yang lain, mungkin bisa biru yang gelap, dan lain-lain dan sebagainya lah. Nanti kita jelaskan di materi warna. Kemudian font juga bagusnya kita gunakan sejajar ya. Misalnya ini antar alignment-nya huruf N dengan huruf K itu sama. Jadi misalnya kita gunakan atau sejajarkan, itu lebih bagus. Sehingga kayak membentuk kotak lah, dan keseimbangan antar huruf atau antar font itu bisa lebih bagus. Nah, ini misalnya kita tempatkan di tempat lain, misalnya begini. Nah, ini bisa lebih seimbang misalnya. Kemudian itu saja secara keseluruhan ya untuk materi tipografi. Namun misalnya kalau kita mau buat tipografi juga ada yang dikenal yang tipografi handwriting ya, yang kita pakai font script, kemudian kita model-modeli. Kita coba buat saja misalnya ini, ucapan selamat hari raya. Selamat hari raya. Idul Adha misalnya. Nah, kita misalnya mau buat tipografinya ya. Nah, ini saya sengaja pisahkan barisnya karena nanti saya mau pisahkan antar kata selamat, kata hari raya, dan juga kata Idul Adha, itu saya mau pisahkan. Jadi cara pisahnya bisa klik Ctrl K. Jadi dia itu tidak dalam satu teks lagi. Nah, selamat hari raya. Nah, kita buat huruf selamat ini lebih besar. Huruf Idul Adha juga boleh lebih besar. Kemudian kita sejajarkan alignment-nya. Hari raya ini kalau kita gunakan satu font boleh, tapi kayaknya lebih bagus kalau misalnya kita gunakan font yang lain ya. Misalnya Oswald, tapi kita huruf besar semua. Kemudian kita tempatkan, sejajarkan. Nah, ini karena masih terlalu besar, kita bisa lebih kecilkan lagi ini. Terus kita taruh di tengah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, kemudian kita bisa tambahkan ornamen-ornamennya lagi. Misalnya kita mau tambahkan lingkaran di belakangnya. Nah, kita mau tambahkan lingkaran di belakang sini. Kemudian ini karena masih terlalu polos, kita mungkin bisa buat lingkarannya ini terputus-putus ya. Kita bisa buat lingkarannya terputus. Nah, itu pakai art kayak seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi kita copy dulu, Ctrl+C, Ctrl+V. Kita copy, kita pakai art. Kita atur artnya seperti ini. Kemudian ini juga kita atur.
Jadi mungkin kita bikin 4 lingkaran ya, mungkin 4 lingkaran. Dan kita paste lagi, kita bikin art lagi. Kita paste lagi, kita bikin art untuk di bawahnya. Nah, itu karena ini sudah jadi. Kemudian ini kayak masih terlalu polos, mungkin kita bisa pakai atau tambahkan ornamen misalnya kayak pita-pita. Jadi kita bisa pakai ornamen. Kemudian kita ubah ini menjadi objek, convert to course. Kita tambahkan, kita buat semirip mungkin seperti pita. Ini kayak kemarin ya yang kita buat. Kita sesuaikan ukurannya. Ukuran dengan ini, ukuran dengan hurufnya. Kemudian kita copy juga. Kemudian kita flip mirror horizontally. Nah, itu akan ini supaya lebih dinamis saja. Ini masih terlalu besar, jadi kita sesuaikan. Jadi nanti hurufnya juga menyesuaikan. Ini kita kasih warna misalnya, warna kuning. Oh ternyata masih di depan huruf. Kita tarik ke belakang. Nah, ini untuk yang hari raya masih terlalu besar. Kita kecilkan lagi. Kemudian kita pisahkan antara hari sama raya. Bisa pakai Ctrl K tadi. Nah, ini hari, ini raya. Ini kita tempatkan di tengah-tengah dulu. Ini juga kita tempatkan di tengah. Oke. Kemudian ini mungkin outline-nya bisa kita hilangkan. Oh, atau kita kasih bayangan dulu. Kita bisa kasih bayangan di sini pakai pen. Sorry. Nah, kita pakai pen. Buat segitiga untuk bayangannya. Kemudian kita hapus outline-nya. Ini juga kita hapus outline-nya. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan tidak kelihatan polos. Kemudian kita bisa misalnya buat boundary, buat gabungan dari kita ini. Caranya itu pilih yang ini, kemudian shift, pilih pita yang kedua, kemudian create boundary. Ini gunanya cuma untuk supaya kelihatan dinamis desainnya kita. Ini kan misalnya 2 pixel, kita tambahkan misalnya jadi 5. Masih terlalu tipis, 10 lah. Kemudian kita buat ini ke belakang. Belakang dari pitanya. Oke. Kemudian kita bisa buat bayangan di hari raya. Kemudian saya copy tadi. Nah, warna di belakang ini teksnya kita kasih warna bayangan. Ini juga kita kasih warna bayangan. Jadi kelihatan lebih lebih timbul. Kita sesuaikan saja tempatnya. Kemudian kita miringkan. Ini juga bagusnya mungkin kita miringkan saja. Jadi mengikut. Nah, kalau kita pakai warna hitam kayaknya terlalu polos juga. Mungkin kita pakai warna warna hijau ya mungkin. Berkaitan dengan dengan lebaran.
warna hijau. Kita mau pakai warna hijau yang gelap-gelap. Nah, ini kita pakai warna hijau, ini juga warna hijau. Ini misalnya mungkin kita tebalkan. Ini tebalnya kita sesuaikan saja, misalnya dengan ini, dengan fontnya kira-kira berapa cocok ketebalannya. Misalnya kita pakai 20, masih terlalu kecil. Misalnya pakai 50, masih terlalu kecil juga. Nah ini lumayan lah untuk ini, untuk apa namanya, untuk ketebalannya. Kemudian kita edit outline-nya. Ini kan ujungnya lancip, tapi saya mau ubah ini jadi apa namanya, round atau bundar di ujungnya. Jadi ujungnya itu lebih tumpul. Kemudian warnanya kita ubah saja sesuai dengan warna ini. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Tapi mungkin kalau misalnya ini masih lebih polos kelihatannya, nanti bisa kita tambah-tambah. Misalnya saya tambahkan apa namanya, ornamen ya, ornamen yang saya buat pen tool. Dan atau mungkin bisa kita seperti ini. Ini kita pilih, misalnya gini, tebalnya mau kita samakan 75. Misalnya, kemudian kita round cap juga, warnanya kita ubah. Ini kemudian kita kayaknya kita hapus saja ini. Saya mau buat dia kayak lebih seperti lampu. Lebih kecilkan lagi. Dan ini kita kecilkan lagi. Dan kita pakai yang ini. Dan kita sesuaikan saja ukurannya, bentuknya. Ini opsional saja ya. Terserah kita mainkan kreativitasnya kita saja. Nah ini juga ucapan selamatnya, mungkin kalau misalnya dirasa masih terlalu polos, bisa kita mainkan, kita pakai, kita copy misalnya, copy, kemudian kita contours. Kita contours, misalnya berapa? 10. Kalau 10 masih terlalu tipis, kita naikkan saja jadi 50 misalnya. Kalau masih terlalu tebal, 5. Ini saya ubah warnanya jadi warna putih karena sudah terset. Ya, saya ubah jadi warna putih. Jadi dia itu agak lebih kelihatan timbul. Nah, kita sesuaikan saja dengan posisinya. Jadi ini ceritanya bagian belakang ini kayak efek bayangannya. Begitupun di kata atau ucapan selamatnya ya. Kita buat juga seperti itu. Kontorsnya juga kita naikkan sampai 35. Kemudian kita atur posisinya. Jadi ini permainan sebenarnya opsional saja. Tidak mesti kita tiru. Nah, ini setelah jadi. Ini yang saya maksud dengan tipografi. Kita bermain-main dengan font. Yang mesti diingat adalah apa namanya, hubungan antar font mesti seimbang. Yang mana font script yang kita pakai, font sans serif,
atau font serif. Terlebih apalagi misalnya gunakan untuk font desain yang sifatnya banyak teksnya, itu sangat penting sekali untuk kita pelajari masalah tipografi. Nah ini kalau setelah jadi mungkin bisa teman-teman convert, teman-teman save. Oh ya, kemarin saya lupa jelaskan cara save-nya ya. Cara save untuk Corel kan bisa pakai ini, kemudian save. Kemudian pilih destinasinya mau di mana. Atau bisa juga pakai, kalau mau kita ekspor ke jenis apapun, select dulu, select yang mau kita ekspor, kemudian bisa di sini ekspor atau Ctrl E. Nah, ini bisa kita ekspor, kemudian di sini judulnya, jenis jenis filenya, mau PDF, PNG, IPS, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa untuk centang select only. Karena kalau kita tidak centang select only, yang akan terekspor itu semua di lembar kerjanya teman-teman. Jadi tadi yang di sini sampai yang di sana, itu semua akan terekspor. Jadi misalnya ini kita tunggu loadingnya, dia akan terekspor semua file-file yang ada di satu lembar kerjanya teman-teman. Kalau teman-teman tidak pilih select only. Tapi kalau misalnya dipilih itu select only, nanti yang akan tersave cuman yang bagian teman-teman select. Misalnya ini, hanya yang ini yang mau saya ekspor. Dan saya ekspor. Dan ini kita pilih. Nah, kita jangan lupa centang select only. Kemudian kita ekspor. Nah, nanti yang terekspor itu cuman di bagian preforma sambalnya saja. Itu saja mungkin untuk materi hari ini ya. Semoga teman-teman pahamlah mengenai materi kali ini, terlebih khusus untuk materi layout dan juga komposisi, serta penggunaan font di desainnya teman-teman nanti. Ada beberapa font yang silahkan teman-teman download, tapi mungkin ada beberapa font yang sifatnya itu untuk personal saja, sehingga teman-teman tidak bisa pakai di desain yang sifatnya bisnis ya. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. Ada beberapa flyer atau pamflet biasa kulihat efek fontnya itu biasa kayak tulisannya kayak kapur, terus atau misalkan efek tulisannya itu kayak efek splash, efek kayak tumpahan cat, atau misalkan flyer horor yang efek tulisannya itu kayak ada melting darah begitu itu, atau misalkan tema tulisannya itu neraka begitu, tulisannya kayak terbakar atau ada efek apinya, itu bagaimana? Ya, itu sebenarnya juga biasanya bawaan dari fontnya ya. Untuk misalnya kayak efek tulisan-tulisan horor, itu biasanya ada font tersendirinya. Jadi kita tinggal ubah warnanya saja. Kemudian untuk pemberian efek-efek seperti efek kapur, efek cat, itu bisa kita edit di Photoshop. Nanti kita cari saja efek cat di Google, kemudian kita gabungkan, kita samakan warnanya dengan hurufnya kita atau fontnya kita. Atau misalnya efek yang lain, misalnya efek kapur. Kalau misalnya efek kapur, di Photoshop itu kita bisa pakai layer masking. Jadi gambar atau tekstur kapur, kita layer mask masuk ke fontnya kita.
Paham, paham, Semoga paham, paham. dimengerti. Iya. Ya, yang lain mungkin ada mau ditanyakan. Bisa juga via chat saja kalau misalnya malu-malu untuk open mic. Jadi yang file yang saya bagikan itu ada beberapa font dan mungkin kalau tidak salah ingat semuanya free. Jadi bisa kita pakai free for commercial use. Jadi bisa kita pakai untuk ini untuk yang sifatnya komersial. Tapi kalau misalnya cuman untuk personal pasti bisa. Kayak misalnya untuk formasi apa segala macam, untuk kebutuhan organisasi pasti masih bisa. Karena beberapa kasus ada yang desainer fontnya ini biasa menggugat orang yang memakai fontnya kalau misalnya tidak khusus atau tidak digunakan untuk komersial. Jadi masih ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang layout dan komposisi ini? Oh ya, nanti ini kita ada tugas ya. Jadi saya mau kasih tugas yang bisa kita kerjakan selama kita kosong 1 pekan ke depan. Tugasnya itu tentang membuat story, desain, layoutnya ya, layout seperti ini. Tapi temanya itu tentang Idul Adha. Jadi kita pakai ucapan yang tadi selamat hari raya Idul Adha. Terserah modelnya kayak bagaimana ya. Jangan cuma tiru yang ini. Kita coba eksplorasi saja. Coba riset sendiri bagaimana bagus layoutnya untuk selamat hari raya Idul Adha. Kemudian dari tugas tersebut teman-teman share ke Instagramnya masing-masing, kemudian tag IG-nya Formasita. Itu saja mungkin. Masih ada yang ingin mau ditanyakan? Ya. Bagaimana, masih ada yang mau ingin ditanyakan teman-teman? Bismillah, mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, terkait itu font, kalau misalnya kita download font, terus mau diaplikasikan di Corel, di mana tersave itu font yang sudah di-download? Oke, biasanya kalau misalnya sudah terinstall, misalnya kalau sudah download, kita cek saja di file downloadnya kita, kemudian kita install. Cuman kalau misalnya sudah kita install itu font, di mana tersimpan itu di bagian ini, di data C-nya, di data sistem komputernya. Sebenarnya makanya saya juga pilih-pilih dalam menginstal font, karena biasanya kalau terlalu banyak saya install di dalam komputer, biasanya komputernya jadi lambat. Jadi mungkin lebih bagus kalau kita pilih-pilih memang saja beberapa font, karena biasanya beberapa font itu ada kemiripan, jadi kita bisa install satu saja dari kedua font itu misalnya. Kalau misalnya setelah diinstal, pas mau masuk di Corel, biasanya dia akan langsung terinstall sendiri. Sehingga akan langsung search jenis fontnya saja. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Yang lain?
Ya, kalau sudah tidak ada, saya rasa untuk materi hari ini kita cukupkan dulu. Materi pekan selanjutnya kita mau bahas tentang coloring atau warna dan juga coba buat poster. Nanti untuk bahan-bahannya akan menyusul. Dan ingat teman-teman, kita akan ada evaluasi atau tugas untuk sepekan ke depan. Nanti tugasnya tersebut kita share ke Instagram, kemudian tag akunnya Formasita. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.